Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Artama Karim, NIM 105. Saya ingin menjelaskan tentang peta peta kerja. Peta kerja. Pengertian dari peta kerja itu alat analisis dan komunikasi yang sistematis dan jelas. Peta kerja berisi informasi untuk merancang dan memperbaiki sistem kerja. Peta kerja juga dapat digunakan untuk menggambarkan dengan jelas dan untuk mengidentifikasi masalah dan sebagai metode perbaikan. Jenis-jenis peta kerja. Peta kerja keseluruhan menganalisis kerja keseluruhan atau sebagai bagian besar fasilitas dan produksi yang menggambarkan proses serta karakteristik dan juga interaksi antara stasiun kerja dengan kegiatan operasi sehingga diperoleh perancangan dan serta perbaikan untuk sistem kerja keseluruhan. Jenis-jenis peta kerja itu diagram rakitan, diagram aliran, peta proses operasi dan aliran proses. Ini adalah peta kerja keseluruhan saya. Jadi di sini ada 7 operasi, 3 pemeriksaan, transportasinya 3 juga, 1 menunggu dan 1 penyimpanan. Jadi di sini yang termasuk operasi itu keseluruhan dari deskripsi kegiatannya. Saya mencontohkannya dengan aktivitas mencuci piring. Jadi di sini menyalakan air keran pada wastafel, mengambil piring kotor yang akan dicuci, membilas piring dengan air mengalir, mencuci piring dengan menggunakan spons yang diberi sabun, membilas piring yang sudah disabuni dengan air mengalir, mematikan air pada wastafel dan menaruh piring yang sudah bersih di tempat yang kering. Di sini yang termasuk pemeriksaan juga ada membilas piring dengan air mengalir, mencuci piring dengan menggunakan spons yang diberi sabun, dan membilas piring yang sudah disabuni dengan air mengalir. Untuk transportasinya, menyalakan air keran pada wastafel, mengambil piring kotor yang akan dicuci, dan mematikan air pada wastafel. Untuk menunggunya, membilas piring dengan air mengalir, dan untuk penyimpanannya menaruh piring yang sudah bersih di tempat yang kering. Untuk waktu operasinya yaitu dari seluruh yang ditentukan dari waktu kegiatannya didapatkan 10,15. Nah, ini yang perbaikannya yaitu jadi dari 7 operasi. Jadi dari 7 operasi itu bisa dapat dilakukan bersamaan di kegiatannya itu saat menyalakan air pada keran sambil mengambil piring kotor dan mematikan air pada wastafel sambil menaruh piringnya. Jadi dalam waktu perbaikan ini didapatkan waktu 1,15. Perbedaannya 2 untuk operasi dan 1 untuk transportasinya. Analisis yang saya dapatkan dari peta kerja itu yaitu pada saat mencuci piring terdapat 7 operasi, 3 pemeriksaan, 3 transportasi, 1 menunggu, dan 1 penyimpanan. Operasi pertama yaitu menyalakan air pada keran wastafel, operasi yang kedua yaitu mengambil piring kotor yang akan dicuci, operasi ketiga yaitu membilas piring dengan air mengalir, operasi keempat yaitu mencuci piring dengan spons yang sudah diberi sabun, operasi kelima yaitu membilas piring yang sudah disabuni dengan air mengalir. Operasi keenam mematikan air pada keran wastafel, dan operasi ketujuh menaruh piring yang bersih di tempat yang kering. Peta kerja setempat yaitu untuk menganalisis kerja pada satu stasiun kerja, kegiatan orang dan fasilitas kerja yang terbatas yang menggambarkan proses pada stasiun kerja untuk perancangan serta perbaikan suatu sistem di stasiun kerja. Ada peta regu kerja, diagram aliran, peta tangan kanan dan kiri, dan peta kerja mesin. Berikut adalah peta tangan kanan dan peta tangan kiri saya. Jadi dalam pekerjaan mencuci piring ini lebih banyak digunakan tangan kanan karena saya sendiri juga menggunakan tangan kanan untuk dominan dalam kegiatan sehari-hari seperti menyalakan air keran, membilas piring, mencuci piring dengan spons, membilas piring yang sudah disabuni, dan mematikan air keran. Sedangkan tangan kiri hanya untuk pekerjaan-pekerjaan mudah saja seperti mengambil piring kotor dan menaruh piring bersih. Dan waktu dan jaraknya sama dengan peta kerja sebelumnya. Analisis dari peta tangan kanan dan tangan kiri tadi yaitu seperti tadi saat mencuci piring, aktivitas dari mencuci piring tangan kanan lebih banyak digunakan karena saya sendiri melakukan kegiatan sehari-hari dengan tangan kanan. Tangan kiri hanya berlaku di kegiatan-kegiatan mudah seperti menaruh dan mengambil piring yang akan cuci. Tangan kiri juga sebenarnya digunakan yaitu saat
mencuci piring untuk memegang piringnya itu. Jadi tangan kirinya lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih mudah saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.